Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar setia Renungan Resort GKE Pulang Pisau. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Yunita dalam Renungan Harian Resort GKE Pulang Pisau pada hari ini. Adapun nas yang menjadi dasar renungan bagi kita terdapat dalam Kitab Bilangan pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-10b hingga ayatnya yang ke-24 dengan perikop pemberontakan umat Israel. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, respon manusia terhadap Allah dalam menyikapi permasalahan, kesusahan, dan penderitaan bisa berbeda satu dengan yang lain. Ada yang merespon dengan sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Tuhan. Namun ada juga sebaliknya yang tidak percaya, berpaling dari Tuhan, bahkan memberontak terhadap Tuhan. Nas kita pada hari ini mengungkapkan tentang cerita umat Israel yang bersungut-sungut, bahkan tawar hati saat mendengar berita yang dibawa oleh 12 pengintai. Betapa kuat dan mengerikan orang-orang Kanaan yang daerahnya akan diduduki dan mereka tidak akan sanggup melawan dari penduduk Kanaan. Karena itu mereka bersungut-sungut. Bagi mereka lebih baik mati di tanah Mesir daripada mati oleh pedang. Hal inilah yang kemudian membangkitkan murka Allah dengan ingin melenyapkan mereka dengan penyakit sampar. Namun Musa memohon pengampunan atas bangsa Israel. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebaikan, kemurahan, berkat bahkan mujizat Tuhan yang diberikan kepada umat yang percaya seringkali tidak menjadi jaminan untuk membuat umat taat dan setia terhadap Tuhan. Sebab seringkali terjadi saat orang menghadapi kesusahan dan penderitaan justru berpaling dan memberontak kepada Allah. Walaupun Tuhan tetap berbelas kasihan kepada umatnya, supaya mereka menjadi umat yang patuh dan taat kepada Tuhan. Ini terdapat dalam Kitab Bilangan pasal 14 ayatnya yang ke-18 yang mengatakan demikian. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Namun apa yang dilakukan oleh manusia, khususnya orang-orang yang percaya, di situ akan mendapat penebusan yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Melalui penderitaan dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, disitulah kita mendapat pengampunan yang berasal daripada Allah. Tuhan Yesus harus menanggung setiap dosa dan kejahatan kita sebagai manusia untuk memberikan keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan yang kita jalani, janganlah pernah kita meragukan tuntunan dan pimpinan Tuhan
di dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin yang akan dihadapi tidaklah mudah, tetapi tuntunan dan penyertaan Tuhan itu sungguh-sungguh dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah berpikir untuk berbalik ke kehidupan yang lama dengan tidak mengikuti kehendak Tuhan, karena sesungguhnya kita sudah mendapatkan kemurahan dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Karena itu, hiduplah senantiasa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Ampuni kami ketika kami bersungut-sungut dan meragukan tuntunan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami saat kami mengalami kesusahan. Teguhkanlah iman percaya kami agar kami dapat menjadi umat Tuhan yang taat dan setia pada kehendak-Mu. Selalu percaya dan berharap kepada tuntunan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan kerendahan hati kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di Saka Kajang. Biarlah Tuhan dengan penuh kasih melimpahi kehidupan mereka dengan berkat-Mu, bahkan dalam usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan. Bimbing mereka untuk senantiasa hidup di dalam jalan Tuhan, melewati setiap pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu yang ada di sana. Kuatkan mereka dalam melewati berbagai kesukaran hidup, agar tetap menaruh keyakinan dan pengharapan di dalam Tuhan. Inilah doa kami dalam Yesus. Kami memohon. Amin.